Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokja 1 PKK Desa Bumesu akan melaksanakan simulasi PKDN. Dan untuk mengawali simulasi pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas PKK. Selanjutnya akan kami jelaskan untuk peralatan permainan pada simulasi kali ini. Untuk yang pertama yaitu ada beberan, kemudian ada kartu materi, kemudian ada kartu pesan dan kesan, ada dagu yang nanti akan dikocok oleh para pemain, dan ada kancing yang digunakan sebagai alat permainan. Bisa dimengerti? Dan ada kartu sanksi ya, kartu sanksi ada di setiap pojok beberan. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Dan untuk memperkenalkan dulu ya pemain pada permainan simulasi kali ini, saya Ujung Wahidah sebagai fasilitator. Sebelah kanan saya Rini Kusmawati sebagai narasumber. sebelah kiri saya Nurul Himah sebagai pemain. selanjutnya Saya Imata sebagai pemain 1. saya Muhayato sebagai pemain 2. Saya Sri Wahyudi sebagai pemain 3. Saya Selvi sebagai pemain 4. Oke, dan saya akan menjelaskan tata cara permainan ya. Nanti dari masing-masing pemain ya, dimulai dari pemain 1 akan mengocok dagunya. Dan nanti setelah dagu ini jatuh dan muncul angka yang ada di dagu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menanggapi untuk jawaban dari teman ketiga ya. Mungkin kita bisa melaksanakan karnaval 17 Agustus untuk memperingati bahwa kita pernah pejuang-pejuang kita pernah berjuang dengan nyawanya ya. Jadi kita apa itu namanya ya, dari kecil ya diajarkan untuk memperingati bahwa 17 Agustus itu dari kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Jadi untuk karnaval itu sendiri juga kita bisa mengingat Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Jadi meskipun kita berbeda-beda tetap satu dua, dengan memperingati hari karnaval itu kita bisa menampilkan dari suku mana kita berada. Oh, ini dari suku kali itu, seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika di dua. Pemain kedua mendapatkan materi nomor 7. Silakan untuk dibaca. Saya pemain kedua dapat materi nomor 7. Keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Bagaimana pendapat ibu, bapak, saudara? Menurut saya, keluarga memang menjadi pendidik nomor 1 dan utama. Karena dari dalam kandungan kita harus sebagai orang tua harus sudah mulai mendidik anak-anak kita sebagai nanti kalau misalkan jangan sudah besar baru anak saya kok seperti ini, tapi kita lupa bagaimana kita mendidiknya sejak dia dalam kandungan, sejak masih janin, seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pemain. Silakan tanggapannya dari para pemain. Cukup penonton? Silakan. Kalau menurut saya anak itu bisa dimasukkan ke pesantren. Terima kasih. Tepuk tangan untuk penonton. Ada tanggapan atau tambahan? Silakan. Saya izin menyanggah ke penonton. Apa dengan anak masuk pesantren bakal membuat anak jadi aman dan perilakunya jadi baik? Dengan adanya zaman sekarang, banyak kasus-kasus yang sedang viral tentang pelecehan seksual, kekerasan. Itu bagaimana? Pembulian kan belum pasti. Kalau misalnya kita Ya, kalau menurut saya memang ya didikan anak itu dari keluarga lebih dulu. Tapi ya untuk meninjau yang lebih lanjut lagi, ada baiknya kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren ya. Memang ya sekolah juga penting. Tapi kalau menurut saya sendiri lebih aman dan lebih nyaman ya pondok pesantren, dengan catatan kita harus memilih pondok pesantren itu yang baik, yang cara menurut agama itu ya yang nggak viral ya, yang menurut saya yang baik itulah. Jadi kita harus mengoreksi di mana pesantren itu yang baik, yang harus kita tempatkan anak itu supaya dia merasa nyaman. Di dalam rumah itu jadi nomor 1 untuk mendidik anak. Sekarang ya masyarakat itu banyak sekali ya di lingkungan itu yang pergaulan bebas, yang narkoba, obat-obatan terlarang, itu yang yang bikin orang dewasa sekali sebenarnya. Ya untuk orang tua mudah-mudahan bisa kuat, bisa tetap memperhatikan anak-anak kita, terutama anak kita sendiri ya, dari lingkungan yang seperti itu. Jadi saya tepuk tangan untuk penonton atas tanggapannya. Terima kasih teman-teman. Videonya bagus-bagus, masya Allah. Oh, berarti memperhatikan anak-anaknya ya, teman-teman ya, masya Allah. Terima kasih. Setuju ya? Karena ayah dan ibu sebagai orang tua wajib bertanggung jawab memberikan pendidikan sejak dini kepada anak-anaknya, merupakan amanah
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diberikan amanah anak, tentu kita ibu-ibu ini yang akan menjadi yang akan punya anak-anak, jadi harus belajar dulu. Jadi ibu-ibu menjadi soleh dulu. Ya Bu ya, setuju ya? Ya, pengen anak soleh, ibunya soleh dulu kan? Ya. Pengen anaknya rajin belajar, rajin ngaji, rajin sholat, tentunya kita orang tua menjadi teladan. Jadi ketika wayang waktunya sholat, misalnya, oh ayo doa ibu kepada anaknya itu mampu, jadi kuat itu. Gimana ibu? Oke. Sekali akhir ini memang jadi penurunan deh. Nopo dengan budaya itu. Tangan untuk pemain satu. Silakan ada tambahan. Cukup? Cukup? Ya, berarti kita langsung kepada penjelasan dari narasumber kita. Silahkan. Iya, singkat padat tadi ya, cukup menarik dari jawaban dari pemain. Satu, jadi memang budaya bangsa wajib dicintai, dilestarikan, dilindungi agar tidak punah akibat terdesak oleh budaya asing. Sehingga budaya kita dimiliki oleh bangsa lain. Pelestarian budaya Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Merdeka dan Yaya. Selanjutnya fasilitator menjelaskan alat-alat simulasi. Fasilitator memperkenalkan para pemain simulasi. Fasilitator menjelaskan cara permainan. Untuk permainan yang pertama dilakukan oleh pemain pertama dan mendapatkan materi tentang apa yang dilakukan. Saat anak-anak saat ini tidak mengenal bahasa daerah, pemain satu menambahkan untuk mengenalkan budaya seperti wayang yang memakai batik. Jawaban diperjelas dari narasumber yaitu budaya wajib dilestarikan, dijaga, serta dicintai. Permainan keempat dilakukan oleh pemain keempat yang mendapatkan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemain keempat menjawab untuk mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan saling menghormati. Audien satu menjawab untuk memahami dan mengamalkan Pancasila. Jawaban diperjelas oleh narasumber yaitu dengan memahami Pancasila. Demikian, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk 60 kita. Berarti permainan kita, permainan simulasi kita sudah selesai ya. kegiatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi marilah kita semua lakukan apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk negara Indonesia tercinta ini. Untuk anak-anak kita semua. Demikianlah simulasi kita, Ibu, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah.